Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wandi Hari Cahyadi, NIM I01200524 dari Prodi Ilmu Hukum A. Pada mata kuliah Kewirausahaan, dosen pengampu Ibu Fajriani SSMA. Pada tugas yang diberikan tentang rencana usaha yang akan dijalankan, saya akan mengambil tentang keterampilan. Adapun keterampilan yang ingin saya buat yaitu keterampilan dari EcoBrick. Sebelum itu kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu EcoBrick. EcoBrick adalah botol plastik yang diisi padat dengan limbah non biologikal untuk membuat blok bangunan yang dapat digunakan kembali. Nah, ini sangat mudah dibuat dan berbahan dasar dari plastik. Sebelum itu kita harus ketahui bahwa plastik di Indonesia ini sangatlah banyak, ataupun itu penggunanya banyak digunakan masyarakat, dan saat ini sampah-sampah plastik itu banyak bercecer ataupun itu banyak tidak digunakan oleh masyarakat. Berdasarkan dari data Indonesia menyumbang atau mendapat timbunan sampah di tahun 2020 sebanyak 67,8 ton. Ini berdasarkan data yang dilansir dari Detik News yang disampaikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, dengan adanya keterampilan EcoBrick ini, maka sampah-sampah plastik di Indonesia mampu untuk diminimalisir. Adapun cara pembuatan dari EcoBrick ini menggunakan alat dan bahan. Yang pertama itu alatnya, yaitu tongkat ataupun itu kayu yang digunakan untuk memberikan tekanan terhadap plastik yang diisi ke botol. Kemudian yang kedua gunting, kemudian yang ketiga solasi. Kemudian bahannya yaitu plastik bekas, botol plastik bekas, gabus, kemudian kain. Adapun cara pembuatan dari EcoBrick itu sendiri yaitu yang pertama, plastik bekas diisi masuk ke dalam botol yang telah kita kumpulkan tadi. Kemudian lakukan juga penekanan apabila kita sudah mengisi sebagian dari botol itu, kita melakukan penekanan menggunakan kayu. Begitu seterusnya sampai botol mengeras dan terisi penuh. Kemudian kedua yaitu setelah banyak kita buat botol yang diisi dengan plastik tadi, maka kita bisa menyusun dari botol-botol tersebut bisa menjadi kursi ataupun itu meja. Kemudian yang ketiga, setelah kita buat, kemudian kita beri gabus, baik itu pada kursi ataupun itu mejanya. Kemudian yang keempat, kemudian kita memberikan solasi untuk melakukan atau memperkuat gabus terhadap susunan botol EcoBrick tersebut. Kemudian yang kelima, setelah itu kita bungkus menggunakan kain agar mempercantik kursi ataupun itu meja. Setelah pembuatan ini, maka saya yakin ini bisa bernilai jual di kalangan masyarakat, karena ini sangat menarik dan juga penggunaannya itu bisa beratus-ratus tahun. Karena mengapa? Kita ketahui bersama bahwa plastik tersebut sulit untuk terurai di tanah, butuh sekitar 100 sampai 1000 tahun untuk dapat terurai ke tanah. Nah, hal ini sangat bernilai positif, karena ini bisa bertahan lama kita gunakan. Kemudian adapun jika saya menjalankan hal ini, adapun cara pemasaran saya itu yang pertama, saya akan melakukan pemasaran langsung. Kemudian yang kedua yaitu saya akan melakukan pemasaran online, karena kita ketahui bersama bahwa saat ini di era pandemi atau di masa pandemi saat ini banyak kita gunakan yaitu melalui sosial media ataupun itu online. Nah, jika pemasaran online ini mampu menarik ataupun itu banyak peminatnya, maka saya yakin bukan hanya sampah mampu diminimalisir, tetapi penyebaran dari wabah virus COVID-19 ini mampu juga untuk diminimalisir ataupun dikurangi. Kemudian saya akan melakukan bukalapak online, sehingga ini bisa menjadi juga UMKM atau usaha mikro kecil menengah terhadap masyarakat, sehingga ini patut untuk dikembangkan di masyarakat. Nah, itu saja. Sekali lagi, dari EcoBrick ini banyak dampak-dampak positif apabila kita menerapkannya. Dan juga
Dan juga satu kata kiasan bahwa sampah itu dapat digunakan dan sampah adalah uang. Kemudian itu saja dari pemaparan saya tentang usaha apa saja yang akan saya jalankan ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.